Terkadang dunia tidak memberikan kita tempat untuk bernafas, tidak memberikan ruang untuk merasa aman, dan tidak memberikan pelukan ketika kita runtuh. Namun di tengah kerasnya kehidupan, ada satu jalan yang tidak pernah berubah. Jalan Allah, jalan yang selalu memulihkan, selalu membimbing, dan selalu menguatkan siapapun yang bersungguh-sungguh melangkah di atasnya. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti akan melalui masa di mana dunia terasa begitu asing, begitu dingin, dan begitu tidak bersahabat. Namun pada kenyataannya, masa-masa seperti itulah yang seringkali menjadi awal dari perjalanan penguatan diri yang sesungguhnya. Ketika seseorang berusaha berjalan di jalan Allah, ia akan menemukan bahwa tidak semua orang mengerti pilihannya. Tidak semua lingkungan mendukung niat baiknya. Dan bahkan tidak sedikit yang meremehkan atau menghalangi langkahnya. Tetapi justru dalam kondisi itulah, Allah sedang melatih hatinya untuk menjadi lebih kuat daripada kemarin. Ada kalanya seseorang ingin berhenti karena lelah, ingin menyerah karena kecewa, atau ingin kembali ke kehidupan lamanya hanya karena merasa tidak diterima oleh keadaan. Namun setiap kali dorongan untuk menyerah itu muncul, Allah menghadirkan bisikan lembut ke dalam hati, berupa keyakinan bahwa setiap langkah yang dilakukan di jalan kebenaran tidak akan pernah sia-sia. Dunia mungkin tidak memberikan penghargaan atas kesabaran, tidak memberikan pujian atas ketaatan, dan tidak memberikan kenyamanan atas perjuangan yang dilakukan secara diam-diam. Tetapi Allah melihat semuanya dengan sangat detail. Setiap air mata yang jatuh karena ingin tetap taat, setiap rasa sakit yang muncul karena ingin tetap istiqomah, dan setiap perjuangan yang dilakukan dalam diam adalah catatan amal yang tidak akan hilang. Orang yang memilih berjalan mendekat kepada Allah harus menyadari bahwa cobaan bukanlah tanda bahwa Allah menjauhi, melainkan tanda bahwa Allah sedang memurnikan hatinya dari ketergantungan kepada makhluk. Ada kalanya seseorang merasa sendirian dalam usahanya untuk tetap bertahan, namun sebenarnya ia tidak pernah benar-benar sendiri, sebab malaikat mencatat langkahnya, doa-doanya melangit, dan Allah memerhatikannya dengan kasih sayang yang lebih besar daripada apapun. Ketika manusia memutuskan hubungan, ketika dunia memalingkan wajah, ketika situasi tidak lagi memberikan kenyamanan, maka disitulah seseorang mendapati bahwa hanya Allah yang benar-benar tidak berubah. Ia akan menyadari bahwa hati yang bertawakal tidak mudah goyah, meskipun dunia mengguncangnya, dan jiwa yang percaya penuh kepada Allah tidak mudah runtuh, meskipun kehidupan mengujinya dari segala arah. Dalam setiap ujian yang datang, ada pesan yang Allah sisipkan secara halus, yakni bahwa seseorang tidak akan pernah mencapai kedewasaan iman bila ia tidak diuji dengan situasi yang membuatnya harus memilih antara dunia dan akhirat, antara kemudahan sesaat dan kebenaran yang hakiki, antara mengalah pada keadaan atau tetap teguh pada prinsip yang Allah ajarkan. Terkadang seseorang merasa bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk melalui semua ini, tetapi kekuatan yang ia butuhkan bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah yang senantiasa menyediakan bantuan bagi siapapun yang mengetuk pintunya. Hidup ini memang sering tidak ramah, namun hati yang dekat dengan Allah akan selalu menemukan tempat pulang, meskipun dunia tidak menyediakan ruang yang nyaman untuknya. Setiap manusia pada akhirnya harus memilih, apakah ia ingin dicintai dunia, namun jauh dari Allah, ataukah ia rela bersabar menghadapi penolakan dunia, tetapi mendapatkan cinta dari pemilik alam semesta. Saat seseorang memilih untuk menguat di jalan Allah, ia sedang membangun rumah kekal bagi jiwanya, rumah yang tidak akan runtuh meski badai kehidupan datang silih berganti. Rumah yang fondasinya adalah iman dan atapnya adalah ketenangan yang hanya Allah mampu berikan. Kesabaran yang ia bangun bukan sekadar menahan diri, tetapi juga kemampuan untuk tetap tenang meski keadaan tidak berjalan sesuai harapan, kemampuan untuk tetap bergerak meski langkah terasa berat, dan kemampuan untuk tetap berharap meski pintu dunia seolah tertutup rapat. Semua proses itu tidak mudah, namun justru karena tidak mudah itulah Allah menjanjikan ganjaran yang besar bagi hamba-hamba yang mampu bertahan. Dunia tidak selalu ramah, tetapi Allah selalu setia. Dunia tidak selalu adil, tetapi balasan Allah selalu sempurna. Dunia tidak selalu memberi ruang, tetapi rahmat Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Karena itu, siapapun yang memilih berjalan di jalan Allah harus menyadari bahwa setiap rasa sakitnya tidak sia-sia, setiap pengorbanannya tercatat, dan setiap kesulitannya adalah undangan dari Allah untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Di tengah dunia yang tidak selalu memihak, Allah adalah satu-satunya tempat seseorang dapat berdiri dengan teguh. Sebab ketika seseorang bersandar kepadanya, tidak ada satupun kekuatan dunia yang mampu menggoyahkan hatinya. Setiap luka yang singgah di hati seorang hamba
sebenarnya bukan sekadar rasa sakit yang harus ditanggung, melainkan sebuah sekolah kehidupan yang Allah hadirkan, agar seseorang memahami bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kenyamanan, tetapi tumbuh dari ujian yang mengikis kelemahan dan membuka pintu kesadaran baru dalam dirinya. Seringkali seseorang bertanya, mengapa hidupnya penuh cobaan, padahal ia sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Namun pertanyaan itu akan mulai menemukan jawabannya ketika ia menyadari bahwa semakin besar keinginannya untuk mendekat kepada Allah, semakin besar pula ujian yang datang untuk menguji keteguhan hatinya. Ujian hidup tidak pernah dimaksudkan untuk menjatuhkan seseorang, melainkan untuk mengangkatnya ke tempat yang tidak dapat ia raih dengan kekuatan biasa. Sebab jiwa yang ditempa akan memancarkan cahaya yang lebih kuat daripada jiwa yang tidak pernah diuji. Luka yang dirasakan hari ini mungkin membuat seseorang terisak dalam diam. Namun luka itu pula yang akan membentuk pundaknya menjadi lebih kokoh, sehingga ia mampu menanggung beban yang lebih besar di masa depan, tanpa mudah terjatuh. Allah tidak pernah menghadirkan rasa sakit tanpa maksud yang bijaksana, karena setiap sesuatu yang berasal darinya selalu membawa rahmat, meskipun bentuknya kadang tidak disukai oleh hati yang lelah. Ada kalanya seseorang tertunduk, bukan karena ia kalah, tetapi karena Allah ingin ia belajar bagaimana cara bangkit dengan lebih mulia, lebih bijaksana, dan lebih mendalam pandangannya terhadap makna hidup. Ketika dunia menyakitinya, ketika keadaan menghancurkan harapannya, ketika orang-orang meninggalkannya, disitulah Allah mengajarinya cara berdiri tanpa bergantung pada siapapun kecuali kepadanya. Sebab tidak ada tempat bergantung yang lebih aman selain bergantung kepada Sang Pencipta kehidupan. Setiap tetesan air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa seseorang sedang dibentuk dan dibimbing menuju tingkatan iman yang lebih kuat. Sebab Allah tidak menguji kecuali untuk menguatkan. Kadang seseorang merasa bahwa doanya tidak didengar, padahal Allah sedang mengatur waktu terbaik untuk menjawabnya. Karena jawaban yang datang terlalu cepat bisa membuat seseorang lupa bersyukur. Sementara jawaban yang datang di waktu yang tepat akan membuatnya memahami mengapa ia harus melalui semua rasa sakit itu terlebih dahulu. Dalam setiap kesedihan, ada ruang yang Allah sisipkan untuk ketenangan. Dan dalam setiap kepedihan, ada pintu yang Allah sediakan untuk kebahagiaan yang lebih indah dari apapun yang pernah ia bayangkan. Hidup memang penuh luka, dan tidak ada satu manusia pun yang menjalani hidup tanpa merasakan perih. Namun perbedaan antara mereka yang kuat dan mereka yang runtuh terletak pada bagaimana mereka memaknai luka itu sebagai alasan untuk berhenti, atau sebagai alasan untuk semakin dekat kepada Allah. Seseorang bisa saja gagal dalam banyak hal, tetapi selama ia masih memegang teguh keyakinannya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya, ia belum benar-benar kalah. Sebab kekalahan yang paling nyata bukanlah ketika seseorang jatuh, tetapi ketika ia berhenti berharap kepada Allah. Rasa sakit yang berulang-ulang membuat seseorang mengenal dirinya dengan lebih jujur, memahami kelemahannya dengan lebih dalam, dan melihat kehidupannya dengan pandangan yang lebih luas, sehingga ia belajar bahwa tidak ada yang abadi kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa diandalkan sepenuhnya selain Dia. Ketika seseorang mulai menerima bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan iman, maka ia tidak lagi melihat cobaan sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah. Dalam luka seseorang menemukan kelemahannya, namun dalam ujian seseorang menemukan kekuatannya. Dan dalam keduanya seseorang menemukan kasih sayang Allah yang bukan hanya hadir dalam nikmat, tetapi juga dalam rasa sakit yang mendidik jiwanya. Setiap orang memiliki cerita luka yang berbeda-beda, tetapi siapapun yang menjadikan Allah sebagai tempat kembali akan merasakan bahwa luka itu perlahan berubah menjadi cahaya yang menerangi jalannya, membuatnya lebih bijaksana dalam melangkah, dan mengajarinya bahwa dunia tidak harus selalu ramah agar hatinya tetap kuat. Di malam-malam yang panjang, ketika seseorang menangis sendirian, ia mungkin merasa bahwa tidak ada yang melihat dan memahami apa yang ia rasakan. Tetapi Allah mengetahui setiap helaan napasnya, setiap getaran hatinya, dan setiap doa yang ia bisikan tanpa suara. Ujian bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mengingatkan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun, bukan untuk membuat seseorang menjauh, tetapi justru agar ia menemukan kembali jalan pulang yang mungkin pernah ia lupakan. Siapapun yang berhasil melewati ujian dengan hati yang sabar akan merasakan bahwa dunia tidak lagi mudah menggoyahkan ketenangannya, karena ia telah menemukan kekuatan yang berasal dari Allah, kekuatan yang tidak dapat dipatahkan oleh manusia, keadaan,
atau dunia sekalipun. Dan ketika seseorang menyadari bahwa kekuatan sejati bukan ketika ia tidak pernah terluka, melainkan ketika ia tetap melangkah meski terluka, tetap berharap meski kecewa, dan tetap yakin meski dunia tidak ramah, maka ia telah memegang kunci untuk menjadi hamba yang benar-benar kuat di jalan Allah. Ada masa ketika seseorang merasa bahwa langkahnya menjadi begitu berat, seolah setiap langkah yang ia ambil menghadirkan beban baru yang harus ia pikul. Namun di balik setiap rasa berat itu terdapat rahasia ilahi, bahwa Allah sedang membentuk kekuatan yang jauh lebih besar daripada apa yang terlihat oleh mata manusia. Kadang seseorang ingin berhenti karena merasa tidak memiliki energi lagi untuk melanjutkan. Tetapi anehnya di saat seperti itu, Allah menghadirkan dorongan kecil dalam hati, seolah ada suara lembut yang mengatakan bahwa ia hanya perlu melangkah satu kali lagi. Dan setelah itu Allah akan membukakan jalan yang tidak pernah ia duga. Seorang hamba sering merasa bahwa ia telah melakukan yang terbaik, tetapi hidup tetap terasa sulit. Padahal seringkali Allah menunda kemudahan bukan untuk membuat seseorang putus asa, melainkan agar ia belajar bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh seberapa cepat ia mencapai tujuan, tetapi seberapa teguh ia bertahan. Ketika seseorang berjalan di jalan Allah, ia akan menyadari bahwa jalannya tidak selalu dipenuhi bunga-bunga harapan, tetapi lebih sering dipenuhi batu-batu ujian yang harus ia singkirkan satu persatu, agar kakinya semakin kuat dan hatinya semakin teguh. Langkah yang berat bukan tanda bahwa seseorang salah arah, tetapi tanda bahwa ia sedang mendaki. Dan setiap pendakian membutuhkan tenaga yang lebih besar, keteguhan yang lebih kuat, serta keyakinan yang lebih dalam bahwa puncak sedang menantinya. Banyak orang berhenti di tengah perjalanan, bukan karena mereka tidak mampu mencapai tujuan, tetapi karena mereka mengira bahwa Allah tidak mendengar perjuangannya. Padahal Allah selalu mendengar, hanya saja Allah ingin memberi hadiah di waktu yang paling tepat. Dalam perjalanan panjang itu, seseorang terkadang merasa terasing, seakan ia berjalan sendirian di antara ribuan orang yang memilih jalan lain. Tetapi kesendirian di jalan kebenaran lebih bernilai daripada keramaian di jalan yang menyesatkan. Ada kalanya, seseorang ingin kembali ke tempat yang lebih nyaman, tempat di mana ia tidak perlu berjuang begitu keras. Tetapi setiap kali ia mencoba menoleh ke belakang, Allah mengingatkannya bahwa masa lalunya tidak akan membawanya ke tempat yang lebih baik. Setiap langkah berat yang ia ambil hari ini sebenarnya sedang mengikis rasa takutnya, mengurangi ketergantungannya kepada dunia, dan memperkuat ketergantungannya kepada Allah yang Maha Menguatkan. Kadang seseorang tidak sadar bahwa ia telah kuat, karena ia hanya melihat beratnya langkah, bukan perkembangan dirinya, hanya melihat sakitnya perjuangan, bukan perubahan besar yang Tuhan sedang bangun dalam jiwanya. Allah sering membawa hambanya melalui jalan yang panjang dan melelahkan, agar hamba tersebut belajar bahwa kemenangan sejati bukanlah hasil dari kekuatan fisik semata, tetapi hasil dari keyakinan, kesabaran, dan keikhlasan yang terus bertambah setiap kali ia diuji. Ketika manusia tidak memahami alasannya diuji, Allah memahaminya dengan sempurna. Ketika manusia merasa bahwa langkahnya tidak dihargai, Allah mencatatnya satu persatu dengan teliti. Ketika manusia merasa perjuangannya sia-sia, Allah sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih indah dari apapun yang ia bayangkan. Semua perjalanan panjang selalu mengajarkan sebuah pelajaran penting, bahwa di jalan Allah tidak ada satupun langkah yang hilang, tidak ada satupun upaya yang sia-sia, dan tidak ada satupun air mata yang tidak diganti dengan kebahagiaan yang lebih besar. Kadang seseorang merasa bahwa beban hidupnya tidak sebanding dengan kemampuannya. Tetapi Allah sendiri telah berfirman, bahwa Dia tidak membebani seseorang melampaui batas kemampuannya, sehingga rasa berat yang seseorang rasakan bukan karena ia lemah, tetapi karena ia belum menyadari betapa kuat dirinya sebenarnya. Dalam langkah yang tertatih itu, seseorang belajar bahwa bantuan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang besar, tetapi seringkali melalui kemudahan kecil yang muncul secara tiba-tiba rupanya. Allah ingin mengajarkan bahwa pertolongannya selalu dekat, meski sering tidak disadari. Hidup memang tidak selalu memanjakan, namun Allah selalu menyediakan ruang bagi siapapun yang ingin mendekat kepadanya. Sebab jalan mendekat kepadanya tidak pernah tertutup, kecuali oleh hati yang enggan untuk kembali. Ketika seseorang mulai menyerahkan seluruh kelelahan dan perjuangannya kepada Allah, ia akan menemukan bahwa langkahnya menjadi lebih ringan, bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena ia tidak lagi berjalan sendirian. Allah berjalan bersamanya dan menguatkannya dari dalam. Ada kekuatan luar biasa yang muncul ketika seseorang berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku lelah, tetapi aku tetap melangkah demi-Mu,
kekuatan itu tidak diberikan kepada sembarang orang, tetapi hanya kepada mereka yang benar-benar ingin berada di jalannya. Seseorang mungkin kehilangan banyak hal di dunia. Kehilangan teman, kehilangan kenyamanan, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan dirinya yang dulu. Tetapi selama ia masih memiliki Allah, ia tidak kehilangan apapun yang benar-benar penting. Dalam langkah-langkah yang berat itu, Allah mengajarinya arti keteguhan yang sebenarnya, yakni tetap memilih jalan kebenaran meski dunia menggoda, tetap memilih kesabaran meski keadaan menyakitkan, dan tetap memilih berharap meski harapan itu tampak mustahil. Dan pada akhirnya, seseorang akan menyadari bahwa setiap langkah yang terasa berat bukanlah rintangan, tetapi adalah bagian dari proses penyucian jiwa yang membuatnya semakin layak menerima segala kebaikan yang Allah siapkan di akhir perjalanan. Karena itu, siapapun yang hari ini sedang berjalan tertatih di jalan Allah, jangan pernah berhenti. Sebab bisa jadi satu langkah lagi di depan adalah langkah yang akan membuka pintu kemudahan yang selama ini ia nanti-nantikan. Ada masa ketika seseorang tidak lagi bisa melihat arah dengan jelas, ketika harapan tampak kabur, ketika masa depan terasa seperti lorong panjang yang gelap tanpa lampu. Namun justru di saat seperti itulah, iman diuji dengan cara yang paling nyata, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui kemampuan seseorang untuk tetap percaya, meski tidak melihat apapun selain kesulitan. Iman yang kuat bukanlah iman yang hanya hidup saat keadaan mudah, tetapi iman yang tetap menyala ketika seluruh alasan untuk bertahan telah habis. Dan seseorang tetap berkata dalam hatinya, Allah bersamaku. Meski aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika seseorang merasa hilang arah, Allah sebenarnya sedang mengajarinya untuk tidak bergantung pada perhitungan dunia, tidak bergantung pada pandangan manusia, dan tidak bergantung pada logika yang seringkali terbatas, tetapi untuk bergantung sepenuhnya kepada bimbingannya yang tidak pernah salah. Kadang Allah mengaburkan jalan di depan, agar seseorang belajar berjalan dengan hati, bukan dengan mata. Agar ia belajar mendengar suara kebenaran di dalam dirinya, bukan suara keraguan yang dibisikkan oleh dunia yang penuh kebisingan. Dalam kabut kebingungan itu seseorang mungkin merasa bahwa segala yang ia lakukan tidak menghasilkan apa-apa. Padahal, di balik layar takdir, Allah sedang menata segala hal, agar kelak ia dapat melihat betapa tepatnya waktu dan cara yang Allah pilih untuk dirinya. Tidak ada satupun kesulitan yang hadir tanpa membawa hikmah. Tetapi manusia seringkali terlalu fokus pada rasa sakitnya, hingga lupa melihat pelajaran berharga yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Kadang seseorang diuji dengan keadaan yang tidak masuk akal, sehingga ia harus belajar bahwa iman bukan sekadar keyakinan yang diucapkan di lisan, tetapi keteguhan untuk tetap berjalan meski jalannya terjal, tetap sabar meski hatinya terluka, dan tetap berharap meski tidak ada tanda bahwa harapannya akan terwujud. Allah tidak menuntut seseorang untuk selalu kuat, tetapi Allah ingin ia terus kembali kepadanya setiap kali ia merasa lemah. Sebab kekuatan seorang hamba tidak terletak pada ketahanannya menghadapi dunia, tetapi pada keterikatannya kepada penciptanya. Seseorang dapat kehilangan banyak hal dalam hidup, namun ketika ia kehilangan arah, itu bukanlah akhir. Itu adalah panggilan lembut dari Allah, agar seseorang menengok kembali hatinya, memperbaiki niatnya, dan meluruskan kembali jalur yang ia tempuh. Dalam fase gelap itu, seseorang akan belajar bahwa hal yang paling penting dalam hidup ini bukanlah mengetahui apa yang ada di depan, tetapi mengetahui siapa yang menggenggam masa depannya. Dan jika yang menggenggam itu adalah Allah, maka tidak ada alasan untuk takut. Kadang Allah menunda jawaban doa agar seseorang belajar mendewasakan harapannya. Sebab doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang membentuk hati agar siap menerima apapun keputusan Allah. Hati yang teguh bukanlah hati yang tidak pernah ragu, tetapi hati yang tetap memilih percaya di tengah keraguan, tetap memilih tenang di tengah badai, dan tetap memilih sabar ketika dunia menuntutnya untuk tergesa-gesa. Ketika seseorang mulai memahami bahwa segala hal yang menimpanya adalah bagian dari skenario Allah, ia tidak lagi mudah goyah oleh keadaan yang tidak menentu, karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah pasti memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar rasa sakit atau kehilangan sementara. Seseorang yang beriman tidak memerlukan bukti untuk percaya bahwa Allah akan menolongnya. Justru karena ia percaya, maka ia melihat keajaiban yang tidak dapat dilihat oleh mereka yang hanya bergantung pada kemampuan sendiri. Di saat semuanya tampak gelap, Allah menitipkan lentera kecil bernama harapan.
Dan meski lentera itu tampak kecil, cahayanya cukup untuk mengantar seseorang melewati satu langkah demi satu langkah berikutnya, hingga akhirnya ia keluar dari kegelapan itu dengan hati yang lebih matang dan iman yang lebih kukuh. Kadang Allah mengambil sesuatu dari hidup seseorang, bukan karena ingin menyakitinya, tetapi karena ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan sebelum sesuatu yang lebih baik itu datang, Allah perlu mengosongkan ruang dalam hati seseorang agar ia siap menerimanya. Iman itu bukan sekadar kata, tetapi perjalanan panjang yang mengharuskan seseorang melewati banyak liku-liku, jatuh bangun, tangis dan tanya, namun semua itu akan terasa berharga ketika ia menyadari bahwa segala yang ia lalui ternyata membawanya semakin dekat kepada Allah. Ketika segala hal tidak lagi terlihat jelas, seseorang harus mengingat bahwa Allah tidak pernah salah dalam memilihkan jalan, meski jalur itu tidak selalu sesuai dengan keinginannya, tetapi pasti sesuai dengan kebutuhannya sebagai hamba yang ingin tumbuh. Di fase penuh ketidakpastian itu, seseorang belajar bahwa tidak semua yang ia inginkan adalah yang terbaik untuknya, dan tidak semua yang ia takutkan adalah hal yang buruk baginya, sebab Allah melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Dan ketika akhirnya seseorang melewati fase gelap itu dengan hati yang teguh, ia akan menyadari bahwa apa yang dulu membuatnya ingin menyerah ternyata adalah hal yang menguatkannya. Apa yang dulu membuatnya menangis ternyata adalah hal yang membersihkannya. Dan apa yang dulu ia kira adalah akhir dari segalanya ternyata adalah awal dari perjalanan baru menuju kedewasaan iman. Karena itu, siapapun yang hari ini merasa bahwa segala hal tampak kabur, bahwa hidup tidak lagi memberinya kepastian, dan bahwa jalan di depan terlihat begitu gelap, ingatlah bahwa selama seseorang masih menggenggam iman, ia tidak akan pernah benar-benar tersesat. Karena Allah selalu bersama hambanya yang tetap bertahan, meski tidak tahu apa yang menunggunya di depan. Ada masa dalam perjalanan panjang seorang hamba, ketika segala rasa sakit yang ia kumpulkan, segala perjuangan yang ia lakukan, dan segala kelelahan yang ia pendam, perlahan mulai berubah menjadi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena ketenangan itu bukan berasal dari dunia, tetapi dari Allah yang memenuhi hatinya dengan cahaya yang selama ini ia cari. Ketenangan sejati bukan datang ketika masalah hilang, tetapi ketika hati mengerti bahwa Allah selalu dekat, bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencananya, dan bahwa tidak ada satupun langkah di jalannya yang sia-sia. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, namun pada akhirnya seseorang akan menyadari bahwa setiap ujian, setiap luka, setiap air mata dan setiap kesulitan yang ia hadapi adalah batu demi batu yang membangun kekuatan batinnya hingga ia menjadi pribadi yang lebih teguh, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Seseorang yang pernah melewati masa-masa kelam dalam hidupnya akan merasakan betapa berharganya ketenangan yang Allah berikan. Sebab ketenangan itu bukan hadiah yang datang dengan mudah, tetapi hasil dari proses panjang di mana ia belajar bersabar, belajar berserah, belajar mempercayai Allah dengan hati yang penuh, meski ia tidak memahami segalanya. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, dan kedewasaan iman lahir ketika seseorang belajar menerima bahwa ia hanya melakukan yang terbaik, sementara hasilnya adalah keputusan Allah yang selalu lebih tahu apa yang ia butuhkan. Ketenangan datang ketika seseorang berhenti melawan takdir dan mulai berjalan bersamanya. Ketika ia berhenti mempertanyakan setiap kejadian dan mulai melihatnya sebagai petunjuk. Ketika ia berhenti takut pada masa depan dan mulai meyakini bahwa masa depan digenggam oleh Allah, bukan oleh dunia. Dalam ketenangan itu seseorang menemukan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada hubungan dengan Allah. Bukan pada apa yang ia miliki, tetapi pada apa yang ia yakini. Bukan pada keberhasilan duniawi, tetapi pada kesadaran bahwa ia berada di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Seseorang mungkin pernah berjuang sendirian, pernah menangis dalam diam, pernah bangun di malam hari dengan beban yang menyesakkan dada. Tetapi ketika Allah mulai membuka pintu ketenangan, semua rasa sakit itu terasa jauh dan pelan-pelan berubah menjadi rasa syukur yang mendalam. Ia akan menyadari bahwa yang paling berharga bukanlah hari-hari ketika ia tertawa tanpa beban, tetapi hari-hari ketika ia jatuh, namun tetap bersandar kepada Allah. Hari-hari ketika ia rapuh, namun tetap memilih untuk tidak meninggalkan Allah. Dan hari-hari ketika ia kehilangan banyak hal, namun tidak kehilangan iman. Ketenangan yang Allah berikan bukan sekadar perasaan damai,
tetapi penyembuhan bagi luka-luka yang selama ini disimpan, penghapus bagi kegelisahan yang menumpuk, dan pelindung bagi hati, agar tidak mudah goyah meski dunia kembali menguji. Dalam momen itu, seseorang memahami bahwa hidup di dunia hanyalah perjalanan singkat, dan segala rintangan yang ia hadapi bukan untuk membuatnya menderita, tetapi untuk mempersiapkan dirinya menjadi hamba yang lebih layak mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Ketika hati telah dipenuhi cahaya iman, dunia yang dulu tampak menakutkan kini terlihat kecil. Masalah yang dulu terasa berat kini terasa ringan. Ujian yang dulu membuatnya menangis kini menjadi pengingat bahwa Allah pernah menguatkannya hingga ia sampai pada titik ini. Seseorang yang telah melewati banyak badai akhirnya mengerti bahwa ketenangan bukan datang dari kemenangan atas dunia, tetapi dari menyerahkan seluruh hasil kepada Allah setelah melakukan yang terbaik. Ia akan menemukan kedamaian dalam doa, menemukan kekuatan dalam sujud, dan menemukan arah dalam firman Allah yang membimbingnya. Ketika seseorang sampai pada tahap ini, tidak ada lagi yang banner-banner menakutkan dalam hidup, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi adalah keputusan Allah, dan keputusannya selalu yang terbaik. Meski manusia tidak selalu memahaminya pada awalnya, ketenangan itu membuat seseorang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar validasi manusia, tidak lagi terlalu peduli pada penilaian orang lain, dan tidak lagi memaksa sesuatu untuk berjalan sesuai keinginannya, karena ia tahu bahwa yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan. Ia mulai belajar mencintai hidup dengan lebih tulus, bukan karena hidup selalu baik, tetapi karena ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya dalam setiap keadaan. Dan ketika seseorang menyadari hal ini, ia akan mengerti bahwa perjalanan panjang yang ia tempuh selama ini bukan untuk menjadikannya lemah, tetapi untuk menjadikannya hamba yang kuat, ikhlas, dan penuh harap kepada Allah. Ketenangan yang Allah berikan adalah hadiah terbesar, hadiah yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia, hadiah yang hanya diberikan kepada mereka yang mau bersabar melalui jalan yang sulit dan tetap memilih Allah. Meski dunia tidak selalu ramah, inilah puncak perjalanan seorang hamba. Ketika ia menguat, bukan karena dunia memudahkan jalannya, tetapi karena Allah memantapkan hatinya. Ketika ia tenang, bukan karena hidup penuh kepastian, tetapi karena ia yakin bahwa Allah selalu merencanakan yang terbaik. Ketika ia bahagia, bukan karena tidak ada ujian, tetapi karena ia mengerti bahwa setiap ujian adalah bentuk cinta Allah yang membawanya semakin dekat kepadanya. Dan pada akhirnya, seseorang akan mengerti bahwa berjalan di jalan Allah, meski dunia tidak selalu ramah, adalah pilihan terbaik yang pernah ia buat. Karena di jalan inilah, ia menemukan siapa dirinya yang sebenarnya, menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya, dan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun.